Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Baik yang telah mengumpulkan kita dan memampukan kita untuk hadir di ibadah pada pagi hari ini. Hari ini akan kita adakan peneguhan CD bagi 5 orang anak atau saudara kita, dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Atobing. Ibadah akan segera kita mulai. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 2, Inginkah Kau Ikut Tuhan? Ibadah pada pagi hari ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing kepada kita pada hari Minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia. Kami hendak mengakui dosa kami dan memohon pengampunan-Mu. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang waktu pemberian-Mu. Untuk itu semua sebenarnya kami layak mendapat murka-Mu. Tetapi sekarang kami datang ya Tuhan, mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami bertobat, meninggalkan segala kejahatan kami dan menjalani hidup baru dalam Yesus Kristus. Demi anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Berita anugerah kepada kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Allah sebagai berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang berdiri. Ada petunjuk hidup baru bagi mereka yang telah menerima anugerah pengampunan Allah. Pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Demikian firman Tuhan. Walau lembah hidup depanmu,
Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati, kita mohon Roh Kudus menolong kita di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang begitu baik, memberikan kami makanan, minuman, kesehatan, bahkan napas hidup. Terlebih-lebih Tuhan yang masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami menyadari dalam hidup ini, kami membutuhkan sabda Tuhan, kami membutuhkan kekuatan kuasa Roh-Mu yang menopang kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Oleh sebab itu berikan kami hikmat, Tuhan yang memimpin hamba-Mu dan umat Tuhan, supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Roh Kudus kiranya menolong dan menyertai. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Saya mengajak kita membacanya dengan berganti-gantian. Saya membaca pada ayat-ayat yang ganjil. Mohon Bapak Ibu berkenan membaca pada ayat-ayat yang genap sampai dengan selesai. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kita akan memulai dengan berbalasan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya berdoa kita sehat-sehat terus
kita bersuka cita terus dan kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita yang diberikan oleh PGI melalui Baki, bacaan Alkitab. Temanya adalah kaya akan kebajikan dan kebaikan, dari kitab Lukas pasal 16. Satu ayat yang sudah Bapak Ibu kenal dan familiar bagi orang Kristen. Dan saya hendak mau menyampaikan beberapa hal pandangan Alkitab melalui kajian teologis tentang cerita orang kaya dan Lazarus. Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut Alkitab, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan seorang yang telah bertobat dari dosa dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Oleh sebab itu, maka dia harus menjalani kehidupan di dunia ini sebagai murid Kristus yang memiliki sifat-sifat Kristus, di mana tujuan semuanya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah selama-lamanya, dan juga bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Dan sejatinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan kekristenan itu bukanlah sekedar agama. Jadi kekristenan itu bukan agama, tetapi merupakan sebuah jalan hidup yang kita lakukan setiap hari. Kesimpulannya, kehidupan orang Kristen itu mencakup kehidupan lahiriah, ya, secara lahir apa yang kita lakukan dalam perilaku kita, dan juga kehidupan batiniah, apa yang kita imani, yang ada dalam hati dan dalam pikiran kita. Dalam bacaan kita ini, kita melihat ada dua tokoh yang menonjol yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya mau menyoroti dari dua sisi ini, bagaimana kehidupan batiniah mereka, keimanan mereka, dan bagaimana kehidupan lahiriah mereka, perilaku mereka sehari-hari. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana kehidupan lahiriah orang kaya itu. Kitab Lukas menceritakan yang pertama, dia hidup dalam kemewahan atau materialisme. Orang kaya dan Lazarus ini kedua-duanya orang Yahudi. Kedua-duanya adalah keturunan Abraham. Karena dalam dialog kita bisa melihat mereka sama-sama berdialog dengan bapa leluhur mereka Abraham, yang artinya mereka adalah umat pilihan, yang merupakan di mana janji Allah diberikan kepada mereka. Yang membedakan kedua orang ini cuma satu. Apa itu? Status sosialnya. Yang satu orang kaya raya, banyak uangnya, yang satunya hidup dalam kekurangan atau miskin. Dan Tuhan Yesus menceritakan bahwa si orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu pada ayat 19a. Jubah ungu, kain halus yang mahal harganya. Dapat dipastikan dari cerita ini bahwa orang kaya itu dia hidup mengutamakan materialisme. Artinya dia mencintai benda-benda yang mahal, yang mewah, yang harganya kelas 1. Dan tanpa disadari, orang yang pola hidupnya seperti ini membuat dirinya lalai, abai mengasihi orang yang rendah, dan abai melakukan Taurat Tuhan atau mengasihi Allah. Bagi orang kaya tersebut, materi itu jauh lebih berharga, dan materi itu jauh lebih utama, bahkan lebih berharga dari manusia sekalipun. Kesuksesan hidup diukur dengan banyaknya uang dan banyaknya materi yang dia miliki, seperti rumah, mobil, simpanan uang di bank, dan lain-lain sebagainya. Karena dari cerita itu kita bisa melihat orang ini adalah orang yang mencintai materi.
Dan tanpa disadari, ternyata Bapak Ibu, dia paham pola hidup yang seperti ini yang menghancurkan dia, yang membuat dia masuk ke alam maut. Kita tidak menemukan, Alkitab tidak menceritakan kepada kita kejahatan apa yang dia lakukan. Tapi Alkitab hanya menceritakan kepada kita dia cinta materi. Itu juga yang memberikan kesimpulan kepada dia, oh masih ada saudaraku 5 orang lagi. Perilakunya sama, kami sekeluarga itu sama. Orang-orang yang mengagungkan materi di atas segala-galanya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa gaya hidup orang kaya ini adalah dia hidup dalam kesenangan, hedonisme. Filosofi hidup yang diperagakan oleh orang kaya ini adalah hidup dalam kesenangan. Kata kuncinya di situ dikatakan setiap hari orang kaya ini bersukaria dalam kemewahan, ayat yang ke-19. Jadi kata setiap hari itu dia bersukaria, itu berarti yang dalam pikirannya, yang ada dalam bawah sadarnya, yang ada dalam keinginan dan kehendaknya adalah berpesta pora. Setiap hari hanya itu yang dia inginkan. Ya memang kadang-kadang kalau kita pikir, apa salahnya uang-uang gua, harta-harta gua, tidak merugikan orang. Apakah salah kalau orang kaya tersebut menjalani hidup dengan bersenang-senang? Bapak Ibu saudara-saudara, justru kondisi inilah yang membuat si kaya raya itu mengabaikan penderitaan orang lain yang ada di sebelahnya, dan juga yang mengesampingkan hukum-hukum Tuhan yang diajarkan oleh Musa dan nabi-nabi lain. Sehingga ketika Yesus mengatakan, coba utus, masih ada keluargaku di rumahku. Abraham mengatakan, ada kok bagi mereka Taurat Musa, ada kok kitab nabi-nabi. Artinya dia sadar bahwa dia lalai. Dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh perintah Allah dan hukum Allah seperti yang tertulis dalam kitab Musa, Taurat, dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak semua kesenangan itu baik secara moral. Karena ternyata kita bisa melalaikan orang lain. Makanya tadi saya sampaikan, kita dipanggil oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, ada gunanya. Kenapa kita hidup di dunia ini? Kita juga bisa menjadi berkat, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, kita bisa melihat dia hidup berfoya-foya, individualis. Dalam ayat 19c, catatan kita, kitab Alkitab menceritakan si orang kaya itu hidup bersukaria dalam kemewahannya. Setiap hari dia berpesta pora dengan makanan melimpah dan mewah. Gaya hidup orang kaya ini telah mengabaikan penderitaan yang amat mendalam yang dialami oleh Lazarus. Mengabaikan Lazarus yang setiap hari berbaring di dekat pintu rumahnya. Lalu kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sih kehidupan spiritualismenya, kehidupan batinianya. Lukas 16 ayat 20 sampai 21, 23 sampai 31 menceritakan kepada kita ada beberapa hal indikator yang kita bisa melihat. Ternyata dia sombong dan tidak mempedulikan orang miskin. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apakah dosa yang telah dibuat oleh orang kaya ini sehingga dia dibuang ke dalam neraka? Dosa dan kejahatan apa yang membuat orang kaya ini sehingga dia dihukum
masuk ke dalam alam maut. Dosanya secara rinci tidak diceritakan di dalam kitab Lukas. Dan tidak ada kejahatan yang menonjol yang kita bisa lihat. Tetapi kenapa dia masuk ke dalam alam maut? Dosanya adalah karena dia menutup mata dan tidak menaruh simpati kepada penderitaan saudara-saudara seimannya, kaum sebangsanya. Padahal dia sanggup untuk melakukannya. Dia sanggup untuk menolongnya. Dosa dan kejahatannya adalah karena dia tidak peduli. Saya membaca di dalam tafsiran Alkitab New International Commentary of New Testament. Dalam kitab Lukas mengatakan, the rich man had no open eye and sympathetic heart for the needs and suffering of the others. Jadi kitab Lukas ini mengatakan kejahatannya adalah karena dia tidak peduli. Dia tidak membuka matanya. Dia lihat tapi dia buta. Dan tidak ada tersentuh sedikit pun. Orang kaya ini memilih hidup egois. Dia memilih hidup hedonis, dia memilih hidup materialistis dan mengabaikan orang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, dia bisa mencegah itu dan dia bisa menolong itu. Tapi ketidakpedulian, menutup mata, itu termasuk dosa di dalam Alkitab. Ini yang menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kegagalan orang Israel sebagai umat Allah dalam perjanjian lama setelah mereka pulang dalam pembuangan adalah ketika mereka terperosok kepada dosa keegoisan, dosa kesombongan rohani, sehingga mereka menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Makanya kita bisa lihat orang Farisi, ahli Taurat, ada banyak orang-orang susah, orang-orang berdosa, dan mereka tidak peduli. Mereka anggap itu seperti kayu api yang nanti untuk dibakar di sorga. Mereka tidak peduli. Mereka merasa diri mereka lebih suci, lebih terhormat, mampu melakukan hukum Taurat. Seterusnya kita bisa melihat kehidupan spiritualnya. Dia mengabaikan perintah Allah. Bagi orang Yahudi ada hukum Musa, ada kesaksian Musa dan kitab para nabi yang disinggung dalam bacaan kita tadi. Orang kaya dan Lazarus ini dalam hidup mereka, kitab suci itu menjadi landasan, aturan dalam hidupnya. Bagaimana mereka hidup sehari-hari diatur di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Orang kaya tersebut tidak melakukannya dan tidak berbuat apa-apa, padahal imannya mengatakan seperti itu. Pada akhirnya dia mengabaikan kasih Allah karena dia tahu, tetapi mengabaikan firman Tuhan. Makanya kitab Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Tahu firman Tuhan, tapi matanya tertutup. Lalu yang ke-16 kita bisa lihat, dia hidup terpisah dari Allah. Dosa mendatangkan kematian rohani, menyebabkan manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Orang kaya tersebut terpisah dari Allah karena dia selama hidup di dunia, dia hidup tidak mempedulikan kesaksian Musa dan ajaran para nabi. Dia miskin secara rohani meskipun dia kaya secara materi. Akhir hidupnya harus tragis, terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah berarti dia masuk ke dalam alam maut. Ada jurang yang tidak terseberangi. Nah, kehidupan setelah kematian, Yesus mau menceritakan itu benar-benar ada. Itu bukan isapan jempol belaka. Bagi mereka
yang tidak mengimani firman Tuhan. Tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Alkitab memberikan contoh kepada kita seperti kisah orang kaya ini. Ada keterpisahan yang kekal antara jiwa-jiwa yang binasa di dalam alam maut dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang ada di dalam pangkuan Abraham. Inilah yang menjadi pegangan kepada kita. Lalu kita bisa melihat bagaimana dengan Lazarus, orang miskin itu. Kehidupan lahirianya, dia mengalami kesusahan secara ekonomi. Orang kaya itu tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa tidak disebutkan? Karena tidak penting. Itu bisa mewakili siapa saja, bisa mewakili saudara dan saya. Bisa terjadi kepada semua orang, karakter yang seperti ini. Dan orang miskin itu disebut namanya dengan Lazarus. Dia adalah seorang pengemis. Dalam bahasa Inggris disebut dengan beggar. Dalam bahasa Yunani disebut dengan pokhos. Artinya seorang yang sangat miskin. Saking miskinnya dia hanya berharap kepada Tuhan karena dia tidak berguna. Lazarus adalah nama Latin dari Eliezer yang artinya Allah adalah penolongku. Lazarus adalah orang yang miskin dan pekerjaannya pengemis. Bukan hanya itu saja, badannya pun penuh borok dan sehari-hari dia meletakkan kepalanya berbaring di dekat pintu orang kaya untuk mengemis. Karena dia hanya hidup tergantung dari pemberian orang lain. Dan secara sosial pada zaman itu mereka mengalami perlakuan yang diskriminasi, prasangka yang buruk dari masyarakat pada waktu itu. Ini juga yang menjadi alasan yang kuat mengapa Lazarus mendapat perlakuan yang buruk. Dan juga mendapat perlakuan banyak orang yang tidak peduli kepada orang-orang yang seperti ini. Dia memiliki status sosial yang rendah. Nama Lazarus Eliezer artinya Allah adalah penolong. Dan sesuai namanya, maka dia beriman hanya kepada Tuhan yang mampu menolongnya. Alkitab mencatat bahwa ternyata orang-orang miskin senantiasa dipedulikan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Para janda, yatim piatu, ada banyak ayat-ayatnya. Kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa mereka yang tidak bisa mengandalkan apa-apa, hanya bergantung hidupnya kepada orang lain, dan hanya bergantung hidupnya kepada Tuhan. Secara status sosial yang rendah, ternyata itu bukan menjadi tanda bahwa dia orang yang kurang beriman. Status sosial yang miskin juga bukan menjadi tanda bahwa dia orang yang ditolak Tuhan atau orang yang kena kutuk. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal kaya atau miskin, bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tidak ada kaitannya antara orang kaya dengan orang miskin dengan iman kita kepada Kristus. Yang seterusnya kita bisa melihat dia menderita sakit. Ternyata kemiskinan memiliki banyak dimensi. Salah satu adalah orang miskin itu karena dia mengidap penyakit yang membuat dirinya tidak produktif, hanya menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang atau menjadi pengemis. Itulah kondisi yang dialami oleh Lazarus. Dia tidak hanya miskin secara ekonomi dan rendah secara status sosial, tetapi badannya dipenuhi borok yang membuat dia tidak dapat bekerja dan bukan orang yang produktif. Itu yang menjadi satu-satunya alasan kepada dia kenapa dia menjadi pengemis.
Kemiskinan ternyata menjadi momok yang menakutkan banyak orang, tidak kecuali orang percaya. Orang percaya juga banyak yang menganggap miskin itu seperti kutuk atau karena dosa kepada Tuhan. Tapi Lazarus yang menderita sakit dan menjadi miskin bukan akibat dosa yang dia lakukan, tetapi dampak ketidakadilan sosial pada waktu itu yang ada di masyarakat. Buktinya dia bisa pada akhirnya hidup berbahagia dan bersukacita di pangkuan Abraham. Dan orang miskin tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dalam kitab Matius 25, Kisah Para Rasul pasal 6, Galatia 2 dan ayat-ayat banyak yang menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan mendengar orang-orang yang patah hati, yang berkeluh kesah. Lalu kita bisa melihat bagaimana kehidupan rohanianya, kehidupan spiritualitasnya. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Tidak ada sedikit pun catatan Lazarus menyesali kehidupannya yang miskin. Dia tidak menyalahkan Tuhan kenapa dia miskin. Dia tidak menyalahkan Tuhan kenapa dia menderita sakit dan kenapa dia memiliki status sosial yang rendah. Iman Lazarus membuktikan bahwa dia mengakui kedaulatan Allah atas ciptaannya. Bahkan dia menerima ketika Allah menetapkan dia harus menjadi orang miskin. Lazarus membuktikan bahwa dia mengakui kedaulatan Tuhan atas ciptaannya. Kisah hidup seperti Ayub yang tidak berbuat dosa karena mengalami penderitaan yang begitu berat, tapi dia tidak pernah menuduh Tuhan, menuduh Allah berbuat yang tidak patut kepada dirinya, meskipun dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Bedanya, Ayub dipulihkan oleh Allah, tetapi Lazarus miskin sampai mati. Kehidupan orang percaya bisa juga sama seperti yang dialami saudara-saudara kita yang dalam contoh Alkitab ini. Oleh sebab itu, maka tidak perlu kita menyalahkan Tuhan. Kenyataannya baik miskin maupun kaya adalah bagian daripada kedaulatan Allah atas hidup manusia. Amsal 22 ayat 2 berkata, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Apapun keadaan kita, harusnya kita selalu mengucap syukur dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang seterusnya kita bisa melihat bahwa Lazarus dia hidup mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak perlu kita mengkhawatirkan akan hidup, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, dan tentang hari esok. Karena Tuhan yang memberikannya kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Yang lebih penting adalah sikap kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan, kesuksesan bukanlah ukuran kerohanian seseorang, dan kemiskinan bukanlah kutuk. Orang yang mengandalkan uang, orang yang selalu memprioritaskan materi, seringkali terjebak, menganggap kalau Tuhan tidak memberikan kesuksesan kepadanya, maka Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya. Donald Whitney menjelaskan kehidupan Kristen adalah sebuah perjuangan yang tidak bebas dari semua pergumulan hidup, melawan dosa, mengajarkan kepada kita untuk terus berjuang dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, apapun situasi yang kita hadapi, kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Yang catatan seterusnya kita bisa melihat, Lazarus adalah hidup yang dekat dengan Allah.
dalam keadaan hidup yang menderita, selain Lazarus mengakui kedaulatan Allah dan mengandalkan Tuhan, dia juga hidup dekat dengan Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Outputnya, hasilnya adalah ketika dia meninggal, dia ada di pangkuan Abraham. Ayat yang ke-23. Lazarus duduk, ayat 22 dan 23 menceritakan kepada kita bagaimana Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Ini yang menunjukkan ada hubungan yang intim, yang dekat antara Lazarus dengan Allahnya, dengan Tuhannya. Kata duduk di pangkuan Abraham itu juga kata yang sama digunakan, atau klopos dalam bahasa Yunani. Kata yang sama digunakan ketika Yesus duduk bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa, yang menunjukkan bahwa dia mengambil tempat yang terhormat dalam kehidupan setelah kematian. Kesimpulannya kepada kita dalam renungan saya ini adalah kekayaan kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan iman seseorang. Kekayaan kemiskinan semuanya adalah berkat yang diberikan kesempatan oleh Allah kepada tiap-tiap orang. Perlu kita sadari, hidup yang mengandalkan Tuhan bukanlah hidup yang tidak ada persoalan. Kehidupan orang percaya pasti mengalami berbagai macam pencobaan dan krisis, apapun itu. Melalui berbagai pencobaan hidup itulah setiap orang akan dilatih, ditempa, dibentuk, dan dimurnikan imannya. Lewat semuanya itu Allah ingin semua umat mencari Allah dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan, baik orang kaya maupun orang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu maka firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, selalulah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, menanamkan nilai-nilai iman, percaya kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan menyertai, menolong kita, memberikan kekuatan kepada tiap-tiap orang, di mana kita dipanggil untuk memuliakan nama Allah melalui kehidupan kita, apapun situasi yang kita alami. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari suara Naomi. Kami persilakan.
jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Kau mau apa dengan Yesus yang sudah matilah, supaya engkau luput? Hai, ingat sayangnya, dan lagi pun sengsara yang telah ditanggungnya. Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Terima kasih. Terima kasih puji-pujiannya Ibu-ibu. Suara Nomi tetap semangat, luar biasa. Bapak Ibu, saya mengundang jemaat berdiri bersama-sama orang kudus di segala tempat dan segala zaman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Masing-masing kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum muda Angkasa Puri. Kami persilahkan.
tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan berkati pelayanan saudara-saudara buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita membawa semua pergumulan-pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah menguatkan kepada kami dalam hidup ini, kami harus menjadi berkat, membuka mata dan pikiran kami, membuka hati kami untuk peduli kepada sesama kami, melakukan firman Tuhan
untuk kami boleh mengasihi. Kasih Allah yang ada pada kami juga boleh salurkan kepada orang lain, supaya kami menjadi berkat, supaya kami menjadi garam dunia, supaya kami menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami berguna, bukan hanya bagi diri kami sendiri saja, tetapi berguna bagi sesama orang-orang yang ada di sekitar kami. Firman Tuhan kiranya meneguhkan kepada kami, supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan dalam semua persoalan pergumulan hidup yang mereka hadapi. Engkau menolong dan menyertai. Untuk keluarga-keluarga umat Tuhan, jikalau ada kasih, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, kasih di antara mereka menjadi hambar, hubungan mereka menjadi tawar. Kami berdoa agar Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, yang kembali mempersekutukan mereka, menyertai mereka, supaya nyata pemeliharaan Tuhan, kebaikan dan keajaiban Tuhan dalam hidup tiap-tiap rumah tangga. Kami juga berdoa untuk semua pekerjaan, tugas, usaha-usaha yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan memberkatinya, Tuhan menolong kami supaya apa yang kami kerjakan kiranya mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang lain dan juga bagi diri kami sendiri. Melalui semua pekerjaan kami memperoleh kecukupan berkat untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul mencari pekerjaan bagi mereka. Kami berdoa agar Tuhan membukakan peluang, pintu-pintu berkat, supaya mereka juga dapat merasakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sementara bersekolah dalam pendidikan mereka, baik dari TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Kami berdoa agar Tuhan berikan mereka hikmat, kecerdasan, kepandaian, supaya mereka juga dapat menyelesaikan semua tugas kegiatan belajar mengajarnya dengan baik, dan mereka tetap konsisten fokus kepada tugas belajarnya sampai mereka menyelesaikannya, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Kami berdoa agar Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlu, sertai mereka dan tolong mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, pemuda, remaja dalam kehidupan mereka, supaya mereka dijaga, dipelihara, dijauhkan dari persekutuan orang-orang duniawi yang melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi Tuhan menyertai mereka supaya mereka hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang mencari pasangan hidup, jodoh bagi dirinya. Engkau kiranya mempertemukan mereka dengan pasangannya, menyertai mereka supaya mereka membawa hubungannya di dalam ikatan Kristus, dalam pernikahan yang kudus. Kami juga berdoa untuk keluarga rumah tangga yang merindukan anak keturunan bagi keluarganya. Tuhan memberkati setiap rahim ibu-ibu yang merindukan anak bagi keluarga mereka, menyertai mereka supaya tahun mendatang mereka memperoleh keturunan bagi keluarganya. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, kelemahan tubuh yang mereka hadapi, agar Tuhan menyertai mereka, menolong mereka, memberkati semua obat-obatan yang mereka gunakan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Yongki Mas Paitela yang sementara menderita sakit di rumah. Kami berdoa agar Tuhan memberkati dan menolongnya, memulihkan keadaannya, memberkati semua fasilitas medis, obat-obatan dan tindakan medis yang diberlakukan kepadanya. Biarlah kiranya melalui kuasa Tuhan dia dapat dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Thomas yang sementara isoman di rumah. Tuhan menolong menyertai mereka supaya mereka dipulihkan, sehingga pada waktunya nanti mereka dapat kembali beraktivitas seperti semula. Berkati dan sertai dia, berikan dia kekuatan, Tuhan yang menyertai mereka sekeluarga dalam rumahnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta majelis, hamba-hamba Tuhan, mereka yang ambil bagian dalam semua pelayanan Tuhan di Gereja Angkasa Puri. Sertai mereka, tuntun mereka agar melalui tugas pelayanan yang mereka lakukan, mereka dapat melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata berkarya dalam kehidupannya.
Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul dalam persoalan-persoalan khusus yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kerinduan tiap-tiap pribadi. Dan kami percaya Tuhan mengulurkan tangan kuasa-Mu menjamah setiap pribadi sehingga mereka dapat mengalami penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang menyelesaikan semua perkara yang mereka hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden, Menteri, aparat di pusat, lingkungan di sekitar kami, TNI, Polri. Tuhan berikan hikmat melalui keputusan kebijakan yang mereka ambil, kiranya mendatangkan kebaikan bagi semua, mendatangkan damai dan sejahtera bagi mereka yang merancang kejahatan, merancang perselisihan dan pertengkaran. Tuhan, Engkau menghalaukan setiap rancangan-rancangan yang dapat mencelakakan, yang dapat menyengsarakan bangsa dan negara kami, khususnya umat Tuhan. Engkau kiranya mematahkan setiap rancangan yang dapat mencelakakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, pelayanan-pelayanan di gereja-gereja di seluruh Indonesia, penginjilan, dan orang-orang yang ambil bagian di dalam pekabaran Injil. Tuhan memberkati dan menyertai mereka, berikan mereka kekuatan supaya mereka tetap bersemangat dalam memberitakan suara Tuhan, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, boleh dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami, dan hari-hari kami ke depan di dalam campur tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, dalam kebaktian ini kita hendak menyaksikan dan menerima beberapa saudara kita yang akan mengaku percaya dan mengikrarkan pengakuan imannya di hadapan Tuhan Allah dan di tengah-tengah jemaat Kristen di sini. Saya mengundang saudara-saudara calon sidi yang telah dipanggil Tuhan Yesus Kristus untuk masuk dalam persekutuannya supaya berdiri dan maju ke depan. Saudara Abigail Everolga Sinaga, Saudara Eliezer Julio Christian, Saudari Gabriela Yunita Maispaitela, Saudara Manuel Pascalis, Saudara Ruben Leonardo Sigalinggeng. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara sudah menjadi anggota jemaat Kristen karena sudah dibaptis pada waktu masih kecil. Dan sekarang saudara-saudara ingin menjadi anggota jemaat dewasa dan berhak mengikuti perjamuan kudus. Dan supaya menjadi nyata bahwa saudara akan setia mengakui nama Tuhan kita Yesus Kristus dan mau hidup menurut firman-Nya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati? Dan apakah saudara percaya dan menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang hidup dan menjadi dasar hidup dan iman saudara? Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa saudara telah menerima anugerah Allah dan telah dijadikan anggota tubuh Kristus sejak kecil dan telah menerima baptisan yang kudus? Yang ketiga, apakah saudara mengaku bahwa saudara telah berdosa sejak dikandung dan dilahirkan, juga saudara melakukan dosa perbuatan sendiri? Dan apakah saudara sudah menyesali dosa-dosa saudara dan memohon pengampunan dari Tuhan dengan percaya akan penebusan Kristus?
Yang keempat, apakah saudara bersedia menguduskan nama Tuhan dan sakramen? Apakah saudara sanggup untuk setia dan tekun atas pengakuan saudara, hidup sebagai manusia baru dan yang sudah bersekutu dengan jemaat Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka sepanjang hidup saudara? Yang kelima, apakah saudara bersedia diperingatkan oleh gereja berdasarkan firman Allah dalam Alkitab manakala saudara melakukan pelanggaran dan kesalahan dan mau menerima nasihat dengan tulus hati? Bagaimana jawab saudara Abigail Everolga Sinaga? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana dengan jawab saudara Eliezer Julio Christian? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana dengan jawab saudari Gabriela Yunita Maispaitela? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana dengan jawab saudara Manuel Pascalis? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana dengan jawab saudara Ruben Leonardo Sigalingging? Ya, dengan segenap hati. Saya persilahkan kepada saudara-saudara untuk mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk berlutut. Baik, Kidung Jemaat. Nyanyikan Kidung Jemaat 369A. Yesus ku
sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena perjanjian Tuhan melalui baptisan yang kudus yang telah mereka terima pada masa kanak-kanak dan sekarang telah menjadi nyata dalam hidup saudara-saudara ini dengan pengakuan iman mereka. Kami memohon kiranya Bapa berkenan membimbing saudara-saudara yang baru menyatakan imannya, supaya terwujud dalam kehidupan mereka sehari-hari bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang tekun dan setia atas imannya. Kiranya karya Roh Kudus sendiri, kemuliaan Tuhan Yesus tercermin dalam kehidupan mereka, sehingga nama Bapa dipermuliakan dan kerajaan sorga semakin bertumbuh dan berkembang di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara, mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah dewasa dalam iman. Mari kita terima mereka dan menolong mereka supaya mereka dapat bertumbuh di dalam iman kita sebagai saudara-saudara dalam persekutuan umat Tuhan. Demikian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang seluruhnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gereja. Ayat Alkitab yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita bernyanyi dari PKJ 149 bait 1, 2, 3, ucap syukur pada Tuhan. Ku
Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah terus Engkau berkati, sehingga selalu dapat memberitakan Injil-Mu bagi kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa membawa persembahan ini. Kiranya Engkau yang berkenan menguduskannya dan memberkati setiap tangan yang dengan rela hati membawanya untuk dipakai dalam pelayanan demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi, mohon waktunya sebentar untuk kami bacakan Warta Jemaat. Mengawali Warta Jemaat Minggu tanggal 25 September 2022, Majelis GKPO Halim Perdana Kusuma mengucapkan terima kasih dan salam sukacita atas kehadiran jemaat melalui ibadah tatap muka, terbatas, dan live streaming. Dalam masa new normal ini, jika ada jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor gereja setiap hari kerja atau ke koordinator dan majelis kompleks tempat. Persiapan perjamuan kudus dalam rangka sakramen perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 akan diadakan persiapan perjamuan kudus jemaat yang dilaksanakan dalam ibadah keluarga secara live streaming pada hari tanggal Rabu 28 September 2022 waktu pukul 19 WIB, tempat kanal YouTube GKPO Halim. Mohon kehadiran jemaat yang telah sidi dalam ibadah tersebut. Untuk hosti dan anggur bisa diambil setelah ibadah saat ini atau nanti akan diantarkan oleh majelis ke rumah jemaat masing-masing. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada sepasang calon pengantin atas nama Erikson Gabriel Benyamin, anggota jemaat GMIT Kalabahi Alor Barat, anak dari Bapak Aminadab Samau dan Ibu Elizabeth Dukalaa, dengan Luciana Lista, anggota jemaat GKPO Halim Komplek Raja Wali, anak dari Bapak Laurentius Lilo dan Ibu Rita Mangalo, pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober bertempat di GKPO Halim, Jalan Angkasa, Halim P. Peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Bapak Pendeta Beteli Wauma dan Majelis Kompleks Raja Wali. Sakramen Baptis Kudus Anak. Majelis Jemaat akan melayani sakramen Baptis Kudus Anak pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 9 di GKPO Halim P, Jalan Angkasa 1 nomor 101 Halim, yang dilayani oleh Bapak Pendeta Beteli Wauma. Nama anak yang menerima baptis kudus Gio Jonathan Purba, anak dari Bapak Nathanael Afian Daru dan Ibu Alfiah Kristianti, anggota Jemaat Komplek Trikora. Jemaat baru. Majelis Jemaat telah menerima permohonan untuk menjadi jemaat atas nama Azelika Titania Putri. Untuk selanjutnya, yang bersangkutan masuk dalam pembinaan Majelis Kompleks Angkasa Puri. Jika yang bersangkutan hadir, dimohon bisa berdiri. Oke, ada di belakang. Terima kasih. Komisi Bapak, dengan penuh sukacita, Komisi Bapak akan melaksanakan ibadah Komisi Bapak bulan September yang akan dilaksanakan secara live streaming dan tatap muka pada hari tanggal Selasa 27 September 2022 waktu pukul 19 sampai dengan selesai, tempat GKPO Halim Kompleks GKPO Halim Kompleks Ambarapura dilakukan secara tatap muka, dan kanal YouTube GKPO Halim dilakukan secara live streaming. Pelayan firman Bapak Pendeta Hans Tuana Kota. Tema kita tak pernah dibiarkan sendiri. Ulangan 1 ayat 32-33. Petugas tuan rumah urusan Komplek Ambarapura. Bentuk ibadah dengan konsep budaya Maluku. Mohon kehadiran secara langsung atau online kepada seluruh bapak, para suami, para keluarga, pria dewasa, warga jemaat GKPO Halim P dalam ibadah tersebut. Pemberitahuan ini sebagai undangan resmi.
Persembahan syukur dan perpuluhan dari jemaat atau keluarga mohon dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada majelis atau koordinator majelis komplek, ditransfer ke rekening gereja. Sebagai informasi juga, pada waktu yang lalu kita sudah mengumpulkan sumbangan untuk saudara Yongki Mas Paitela, di mana dana yang terkumpul sebesar 1.445.000 dan sudah diserahkan majelis kepada keluarga pada waktu yang lalu. Kotak persembahan untuk saudara Yongki tetap kami buka untuk membantu keluarga dalam menghadapi kondisi sakit saat ini. Majelis gereja menyampaikan ungkapan sukacita dan terima kasih atas persembahan syukur perpuluhan dari jemaat yang sudah diberikan melalui transfer ke rekening gereja ataupun setor tunai melalui majelis dan koordinator komplek atau bendahara. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan berlimpah kepada Bapak Ibu Saudara sekeluarga. Bagi jemaat yang ingin melihat rincian penerimaan dan pengeluaran dapat dilihat di website atau WA gereja. Ucapan selamat ulang tahun, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 25 September sampai 2 Oktober 2022. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memberikan sukacita. Untuk video ulang tahun silahkan diputar. Terima kasih. Mungkin bisa diputarkan untuk video yang tadi sempat terkendala untuk CD anak-anak kita, perjalanan hidupnya, sedikit perjalanan hidupnya. Silahkan multimedia. Bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Betapa besar pertolonganmu. Lewati badai yang menerpaku, Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku. Sekali lagi selamat untuk anak dan adik kita yang sudah mengikuti CD hari ini. Diharapkan selalu bertumbuh, semakin bertumbuh imannya, dan selalu ditunggu pelayanannya pada waktu-waktu ke depan. Mengakhiri warta Jumat kita, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Tobing yang sudah melayani, tim musik, prokantor dan multimedia, serta paduan suara dari Naomi dan kaum muda. Terima kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengundang berdiri. Kebaktian akan segera usai, kebenaran firman Tuhan harus terus kita beritakan sebagai wujud ibadah nyata kita. Kita menaikkan pujian melakukan NKB 188 bait yang pertama, tiap langkahku. Tuhan
Saudara-saudara, pergilah dengan sejahtera, lakukanlah firman yang sudah saudara dengar. Marilah kita memohon anugerah dan berkat hanya dari Tuhan saja. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian pengantar akhir ibadah, marilah kita nyanyikan NKB 188 bait yang kedua, Tiap Langkahku. Ibadah telah selesai. Majelis dan Jemaat Angkasa Puri mengucapkan selamat kepada Abigail, Eliezer, Gabriela, Manuel, dan Ruben yang sudah menerima peneguhan sidi pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.